Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikal qayyumul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwasanya pada saat ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pemahaman peningkatan keagamaan kita dalam pertemuan-pertemuan yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas masalah tentang sabar sebagai ujian hidup dalam hidup dan kehidupan pada saat ini dan persiapan untuk masa yang akan datang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hidup pasti kita akan diberikan satu beban, kita akan diberikan satu tugas, kita akan diberikan satu amanat dari Allah, yaitu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan diberikan semacam ujian, imtihan tentang kesabaran. Hal ini terkait dengan salah satu ayat yang akan kita bacakan. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Salah satu contoh berat dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran sering kita lakukan, kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang sifatnya berat dalam kehidupan kita, banyak pula tetapi yang ringan. Bagi yang berat tentu kaitan dengan masalah keimanan kita. Kadang-kadang iman seseorang itu ditambah, kadang-kadang bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini adalah cobaan. Cobaan itu harus kita tangkal dengan memiliki keimanan yang kuat. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kaitan dengan masalah ujian hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasyamarat wa basyiris shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit minal khawf, ketakutan. Yang namanya khawatir, yang namanya takut, setiap orang itu adalah normal. Dan pasti akan dilakukan dan pasti akan mengalami setiap orang. Anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semua pejabat segala macam itu akan mengalami yang disebut dengan khawf, ketakutan. Dan itu adalah alami. Tentu kita harus menyikapi dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengantisipasi agar ketakutan-ketakutan itu tidak terlalu menghantui diri kita. Kenapa? Kalau kita terlalu menghantui diri kita dengan ketakutan-ketakutan yang ada, mungkin kita tidak akan berkarya, tidak akan memiliki jasa yang baik terhadap nusa, agama, dan negara kita. Jadi sekali lagi, Allah nanti suatu saat akan memberikan satu sedikit ketakutan kepada kita, berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, melang itu bahasa Sunda. Kekhawatiran, ketakutan ini biasanya dialami oleh seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang bapak, seorang ibu, seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang saudagar, seorang pembisnis segala macam. Khawatir kalau bisnisnya tidak laku, batinnya tidak besar. Kalau seorang karyawan tidak memiliki harta, tidak memiliki keinginan untuk lebih, tidak berhasil, biasanya khawatir. Dan kekhawatiran ini barangkali termasuk orang-orang yang memiliki ide memiliki duit di bank, ada kekhawatiran. Kalau kita menyimpannya sedikit biasanya tidak terlalu khawatir. Tapi manakala orang-orang tertentu, orang-orang agniya, orang-orang kaya disimpan di bank segala macam, khawatir banknya adalah menyeleweng alias bangkrut. Ini adalah wajar. Dan kewajaran itu jangan terlalu menghantui dengan cara bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Baqarah yang pertama itu dikatakan minal khawf. Yang kedua adalah walju. Kita akan diberikan cobaan tentang kelaparan. Maaf kalau kita mendengar cerita ayah kita, ibu kita zaman dulu, zaman perjuangan. Bagaimana
tetangga kiri, kanan, depan dan belakang. Orang tiap hari melewat ke tetangga kita. Gara-gara dijajah oleh para Belanda segala macam. Banyak orang yang dipikul gara-gara kelaparan. Hari ini, detik ini terjadi orang-orang kehausan, kelaparan tentang ilmu pengetahuan. Kita jangan sampai mau diboikot oleh orang-orang barat. Ya katakan lebih baik, lebih maju, lebih up to date, lebih ini. Ternyata menurut ahli sejarah banyak justru orang-orang Islam yang memiliki kedahsyatan ilmu pengetahuan yang sangat amat banyak dulu diambil, dicuri oleh orang-orang barat. Jadi kekhawatiran tentang tentang kelaparan kaitannya dengan masalah perut, dengan masalah ide, dengan masalah gagasan. Mungkin kita lapar ilmu pengetahuan. Hari ini kita barangkali dengan adanya IT bisa berkomunikasi dimanapun Anda berada, bisa komunikasi dengan baik. Nah ini barangkali diharapkan kepada kita jangan sampai yang pertama kita sedikit akan diberikan cobaan sedikit ketakutan, yang kedua adalah walju tentang kelaparan. Lapar ekonomi, lapar pembelajaran, lapar ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, lapar untuk berprestasi segala macam. Ini bentuk kelaparan itu banyak. Walju itu kelaparan. Supaya kita tidak menjadi orang kelaparan, tentu kita berharap banyak memiliki keinginan harus lebih baik dengan cara memenuhi standar agar kerjanya yang baik, belajar yang baik. Insya Allah kita tidak akan ketinggalan dan tidak akan kelaparan. Ayat selanjutnya dikatakan di situ, wa naqsim minal amwal, wa nafsi minal amwal itu adalah dengan kekurangan harta benda. Orang lain sudah memiliki perkakas rumah, orang lain sudah memiliki sepeda, orang lain sudah memiliki motor, orang lain sudah memiliki roda 4, orang lain sudah memiliki tanah, orang lain sudah memiliki A, B, C, D. Sementara kita kenapa segala macam? Kita tidak apa-apa selama kitanya berusaha. Insya Allah ini juga merupakan cobaan. Cobaan berbentuk harta benda. Harta itu sebenarnya gampang asal kitanya mau nyari. Maksud gampang ini adalah bagi orang yang sehat mencari dan mencari. Insya Allah Tuhan akan mengabulkan kepada kita. Kalau kitanya mau berubah, insya Allah segala sesuatu akan dikabulkan oleh Allah. Ud'u, ajaklah mereka dengan bil hikmah, dengan cara bijaksana, dengan cara yang sungguh-sungguh segala macam. Itu di dalam surat Ar-Ra'd kalau tidak salah ayat 11 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Intinya Allah itu tidak akan merubah sesuatu kaum kecuali dia sendiri yang berusaha mencari harta, mencari ilmu, mencari kedudukan, mencari A, mencari B, mencari C. Itu ada proses namanya, proses untuk mencari, termasuk harta benda. Harus dicari. Prestasi diperbaiki, pekerjaan lebih ulet. Kemudian program dilengkapi. Ini semua akan terjadi dengan baik. Akan berhasil dengan baik, kalau kitanya mau. Cobaan berikutnya adalah wal angkus. Kita akan diberikan ketakutan jiwa. Flu burung, syar, ada COVID-19, ada yang lainnya segala macam. Ini adalah menyerang dan mencoba. Maksudnya mencoba itu kena cobaan, manusia itu kena cobaan. Termasuk cobaan-cobaan barangkali yang diberikan oleh Allah berbagai macam. Dan kita harus berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk sembuh. Jauh dari penyakit-penyakit yang dimaksud tadi. Kemudian dikatakan wasyamarot, dan sedikit buah-buahan. Jadi kita akan diberikan buah-buahan. Coba kita lihat, tidak ada satupun di Jawa Barat, di Indonesia yang tidak ada manfaatnya. Bambu, pohon-pohonan yang ada di sekitar kita, ada jeruk, ada mangga, ada apa, segala macam, setiap buah, kelapa, segala sesuatu yang namanya buah pasti bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Tinggal kita memetiknya saja. Dan ini diberikan oleh Allah sebagai cobaan-cobaan, termasuk buah-buahan tadi. Wal angkus, ketakutan jiwa, wasyamarot, dan buah-buahan, wabassiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kembali ke yang tadi. Jadi berita gembira ini bagi kita, bagi Anda, bagi ibu dan bapak, orang-orang yang betul-betul memiliki kesabaran. Kalau begitu apa kuncinya? Kuncinya antara lain itu kesabaran. Jadi dengan sabar insya Allah ujian kita akan berhasil. Kita akan masuk
membetulkan pangkat golongan 4C ke 4D. Berangkatlah ke Jakarta, berangkatlah ke Jawa Timur untuk uji kompetensi, akhirnya lulus alhamdulillah. Dengan kesabaran bisa naik pangkat 4D. Anda yang semester sekian akan menjadi sarjana dengan IP yang sangat tinggi, bisa. Anda pelajar dan mahasiswa dengan harapan, dengan ada ujian segala macam, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Anda pengusaha yang modalnya hanya sekian juta, akan mendapatkan sekian. Kenapa? Asal Anda manjada, wajada, siapa yang berkeinginan, pasti sesuatu akan berhasil dengan baik. Jadi intinya adalah ujian ini perlunya kesabaran, tahan banting dari kanan dan dari kiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, contoh ujian kesabaran meliputi: 1. Sabar ini adalah untuk melatih diri untuk tidak mengeluh dengan cobaan ujian perjuangan hidup. Misalnya perbaikan karir dalam bekerja. Bekerja itu jangan asal pergi. Bekerja itu jangan asal bekerja saja, jangan asal hadir, tapi harus memiliki prestasi tersendiri. Sebutlah karyawan, sebutlah pegawai pabrik, sebutlah guru, sebutlah TU, sebutlah karyawan swasta, sebutlah karyawan yang segala macam. Rata-rata kalau hanya standar, pangkatnya, prestasinya hanya standar pula. Tetapi manakala kita memiliki keinginan, kita memiliki kesabaran yang tulus, kita memiliki perjuangan yang intens, insya Allah dalam karir akan berkembang dengan sebaik-baiknya. Asal tadi keinginan kita adalah tujuannya mulia, bekerjanya baik, insya Allah penilaian atasan akan selalu nemplok kepada diri kita bagi mereka yang betul-betul memiliki kesabaran dan keinginan untuk perubahan. Yang kedua, misalnya perbaikan usaha ekonomi dengan melirik ke bank A, ke bank B, modal A, modal B, segala macam, hubungan A, hubungan B, segala macam, biasanya akan bertambah dan bertambah. Ini barangkali karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang perlu kita manfaatkan dalam hal bisnis, dalam hal ekonomi. Di dalam beberapa ayat dikatakan orang-orang yang termasuk mulia itu orang yang orang jujur dalam ekonomi. Termasuk di dalam dagang dikatakan Allah menghalalkan ekonomi, jual beli, dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah menghalalkan ekonomi transaksi jual beli, tetapi tidak diperkenakan untuk menambah-nambah, menyiksa orang lain dengan cara riba. Kemudian contoh lain, prestasi bekerja. Prestasi bekerja ini sering kita abaikan. Jadi kalau kita hanya bekerja melulu tanpa ada tujuan, tanpa ada ilmu segala macam, tanpa ada trik, tanpa ada hubungan, biasanya orang seperti itu yang polos-polos saja, prestasinya adalah biasa saja, tidak pernah menonjol. Kenapa? Akibat dirinya adalah pasrah, akibat ilmunya kurang baik, kurang pinter, kurang memahami cara bekerja. Insya Allah kalau kita bekerja memperbaiki diri secara serius, Allah tidak akan pilih kasih, pasti akan memberikan kesempatan yang terbaik kepada diri kita. Yang kedua adalah contoh ujian kesabaran meliput, yang kedua adalah tentang bersabar membuat kita punya mental baja. Jadi mentalnya amat sangat kuat. Teruji mentalnya dengan cobaan hidup, tahan bantingan dari kiri kanan, bermental baja dalam pekerjaan, dalam perjuangan. Jadi bahasa kitanya tidak bahasa kitanya tidak epesmer. Orang yang epesmer ini orang yang tidak memiliki komitmen untuk berjuang biasanya memble. Tetapi manakala mentalnya mental baja amat sangat kuat, ya namanya baja amat sangat kuat kan, lebih daripada besi. Jadi kalau kita memiliki mental yang seperti baja itu, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik, akan lebih mulia barangkali, akan lebih sejahtera, akan lebih berprestasi dibanding dengan yang lain. Jadi penting mental baja. Pandangan orang kepada kita akan lebih hebat. Prinsip hidup kita akan lebih cemerlang. Kenapa? Memiliki keyakinan yang amat sangat kuat. Nomor ketiga adalah dengan sabar kita menjadi mudah mengontrol emosi. Emosi kita dikelola dengan baik. Bagaimana supaya kita baik, bagaimana supaya kita bermanfaat dari diri kita. Niatkan jangan tulus dengan niat lillahi ta'ala, ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau kita mampu mengontrol emosi dengan baik, insya Allah orang akan hormat kepada kita. Insya Allah orang akan memberikan jempol kepada kita. Insya Allah yang disebut dengan insan kamilnya akan nemplok pada diri kita.
Insya Allah segala sesuatu, manakala kita mampu mengerem emosi secara baik, hasilnya pun akan lebih baik. Mari kita lihat di dalam beberapa buku ahli psikologi mengatakan, seseorang kalau bisa menahan amarah, hasilnya akan lebih baik. Kata Nabi itu apa namanya? Kalau tidak salah, la taghlab, jangan kau marah. Kalau marah itu membuat kita menjadi kulit menjadi keriput, ini jadi emosi segala macam. Ini barangkali tidak ada manfaatnya kalau terus-terusan marah. Bukan tidak boleh marah, tetapi kalau terus-terusan marah, tidak dikelola marah itu dengan baik, akan mencelakakan diri kita sendiri. Kemudian nomor keempat adalah dengan sabar membuat kita lebih banyak introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya Allah. Jadi kalau kita biasa melihat kesalahan orang lain gampang, kesalahan diri sendiri sulit segala macam. Ini terbalik. Seharusnya kata agama harus mampu menintrospeksi diri. Kesalahannya seperti apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini harus mampu mengoreksi diri. Kalau dikoreksi orang lain biasanya agak sakit hati, dikritik orang lain. Tetapi manakala kita sadar, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Kemudian nomor kelima, dengan sabar akses pertolongan dari Allah akan terbuka lebar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Itu yang namanya akses dari Allah kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang takwa. Ini luar biasa manfaatnya. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali pepatah para ulama, banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang mengatakan bahwa sabar itu adalah kunci keberhasilan. Itu bagi mereka yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami, kata Allah, akan diancam. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 39. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Oleh sebab itu masih kita ingat kaitan dengan masalah sabar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan bagaimana jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dari Allah kepada kita. Tentu bagi mereka yang berusaha keras, bagi yang sabar. Kita kan berusaha di Jawa Barat. Kadang-kadang rezeki datang dari luar negeri, dari dalam negeri, dari keluarga, dari masyarakat, dari hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Kalau kita malam tadi mencoba mengamparkan sejadah, berwudu, masuk ke tempat sujud segala macam, melakukan sholat paling sedikit 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lakukan sholat tahajud segala, meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, berturut-turut terus dibacakan istighfar, dibacakan doa, dilantunkan ayat-ayat talbiyah, dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran segala macam, memohon mendekatkan diri kepada Allah, memintakan ampun, memohon ampun kepada kesalahan orang tua segala macam. Biasanya orang-orang seperti itu memiliki satu kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan itu adalah bagi mereka yang betul-betul bertakwa, Allah akan berikan balasan, akan berikan rezeki dari berbagai yang tidak pernah diperhitungkan oleh kita. Seperti saya katakan tadi, mungkin dari dalam negeri, dari luar negeri, dari kita, dari lingkungan sekitar segala macam. Kita minta kadang-kadang diberi C, diberi D segala macam. Ini rahasia Allah. Tentu bagi mereka yang berkeinginan merubah diri. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat keempat surat At-Thalaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan dalam berbagai urusan manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, urusan karir, urusan jodoh, urusan bisnis, urusan perjanjian dengan pihak dua, pihak ketiga, urusan cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, urusan menambah kebun, urusan membuat perjanjian dengan orang lain. Semua akan dimudahkan. Semua akan diberikan jalan. Ingat kunci rahasianya yang tadi. Kita harus memiliki kesabaran, kita terus-terusan mohon kepada Allah, hasilnya akan luar biasa. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk maju, ya sulit juga. Kenapa sulit? Kita tidak meminta dengan baik, permintaannya salah. Jadi tidak boleh salah, lakukan hal-hal yang sifatnya baik dan benar, dan mudah-mudahan ini dampaknya kepada kita bersama. Hadirin yang dimudahkan oleh Allah, paling tidak ada 5. Ada 5 tanda jika kamu sudah menjadi orang yang sabar, siap lahir dan batin.
5 tanda itu antara lain pertama, orang-orang yang dikatakan orang yang sabar lahir dan batin itu kategorinya tidak banyak bicara. Saat direndahkan orang lain, ia tidak banyak ngomong. Ia meresapi kenapa ia direndahkan, apa hikmah dibalik itu semua merendahkan kepada kita, mengapa ini terjadi kepada diri kita. Semua ditafakuri, semua dipikirkan oleh dia bersama. Ini orang-orang yang sudah sabar lahir dan batin. Bukan mental, bukan ngebalik-balikan, bukan menyudutkan orang lain, malah berpikir, kenapa ya seperti begini ya Allah? Kenapa kita difitnah? Kenapa kita direndahkan oleh orang lain? Ini ujian kesabaran. Ujian kesabaran sebenarnya banyak, tetapi paling tidak kalau kita mampu adalah namanya tidak banyak bicara, hasilnya akan terjadi amat sangat luar biasa. Amat sangat luar biasa, antara memiliki hikmah yang sangat luar biasa untuk dimanfaatkan, untuk disyukuri bersama agar kita tidak ngepek ke kiri dan ke kanan, dan insya Allah hasilnya akan lebih baik. Kemudian yang kedua, selalu merasa butuh. Selalu merasa butuh dari diri orang lain, orang yang lahir batin. Bahkan ketika orang lain bersalah, timbul dalam diri kita, orang lain bersalah, balaskan kesalahan. Bukan begitu, langsung dimaafkan tanpa dia ngomong, meminta maaf kepada kita. Begitu mereka muncul kepada kita, timbul kita dendam segala macam. Bila pun saya pukul, ternyata orang yang dianggap benar, soleh, jujur, sabar, kata Nabi, bukan seperti itu. Begitu ia muncul, sebelum ia mengeluarkan kata-katanya, langsung dalam dirinya jorojoy muncul di sini, akan saya maafkan kesalahan Anda. Ini lebih mulia kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyakiti diri sendiri saat ditimpa problem. Serahkan kepada Allah. Tadi kan sudah disampaikan, Allah yang akan membulak-balikan hati, Allah yang akan mengambilnya, Allah yang akan menambahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum, sesuatu kelompok, sesuatu komunitas. Yang merubah itu diri kita sendiri. Jadi kalau kitanya ingin ada perubahan, ingin ada proses hidup yang lebih baik, ingin diberikan karir di segala macam, berjuang. Itu ada proses tahapan-tahapannya. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, memilih memberi kebaikan kepada orang saat kita bisa membalas dendam. Yang tadi kaitannya sama. Seseorang akan membalas dendam, datang kepada kita. Begitu mereka datang, kita ucapkan langsung. Bukan membalas dendam, tapi langsung memaafkan kepada mereka. Insya Allah orang akan kaget-kaget. Kok orang seharusnya membalas ya menurut emosi, ternyata orang itu mulia mungguh Allah, dibalasnya dengan amal-amal yang sangat baik. Nomor kelima adalah daripada mengalah lebih baik berusaha, berikhtiar, bertawakal. Jadi barangkali kalau sudah tingkatannya tinggi yang tadi dikatakan wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah adalah orang-orang yang sabar. Sampai digambarkan orang-orang yang masuk surga itu antara lain salah satunya orang yang sabar. Orang yang sabar ini orang yang sangat baik, orang yang patut kita puji bersama. Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita berbicara masalah sabar, mari kita ambil hikmahnya minimal 5 macam. 1, harus belajar menghargai proses dari perjuangan, dari jatuh bangunnya karir kita, usaha kita, pekerjaan kita, program kita, perencanaan kita, jerih payah kita. Kita pun harus mengikuti ketentuan dan tahapan daripada pencapaian itu. Ada prosesnya, ada perencanaan yang matang, ada perencanaan, ada goalnya, ada segala macam. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hasilnya pun akan lebih baik. Ini hikmahnya. Kalau kita hanya bim salah bim dari A ke Z, itu tidak mungkin. Ada proses segala macam. Seperti anak sekolah, kan tidak mungkin jadi sarjana. Masuk dulu TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu ada proses semuanya. Begini gambarnya, tahap demi tahap, terus ke atas. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Tanamkan keyakinan hidup, mintalah hanya kepada Allah, pasti Allah akan berhasil. Ini hikmahnya. Jadi kalau kita tidak menghargai diri sendiri, sudah tidak pede, tidak percaya diri sendiri, mungkin orang akan menertawakan diri kita. Makanya yang paling penting, percaya dulu kepada diri sendiri. Tadi dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Jadi mau percaya kepada orang lain salah. Jadi percaya kepada diri sendiri. Dengan keyakinan yang kuat, insya Allah kita akan selalu dikabulkan kalau kita meminta kepada Allah. 3, menjadi lebih berhati-hati, tidak gampangan. Gara-gara kita pernah gagal, kita ambil hikmahnya. Jadi tidak boleh gampangan menyerah, tidak boleh gampangan percaya orang yang selewat, jadi harus yakin dulu. 4, pantang untuk menyerah saat mengalami kegagalan. Orang yang namanya usaha, orang yang namanya pemodal, baik ikan, baik di perairan, di daratan, di lautan, di mana-mana segala macam, biasanya selalu ada cobaan dan cobaan. Dan cobaan itu berbentuk ujian. Ujian ini berbentuk proses untuk keberhasilan. Bisa berhasil, bisa kurang berhasil. Bisa gagal, bisa setengah gagal. Ini semua cobaan kok. Kalau kita bisa mengalami, bisa menjauhi, bisa menangkis supaya tidak gagal, bertobat kepada Allah, berusaha semaksimal segala macam, menengok dan menjenguk selalu orang-orang yang membutuhkan, termasuk orang yang sakit. Itu amat sangat luar biasa. Nomor 5, pandai berusaha, tidak selalu bersyukur dari yang didapatkannya. Jadi jangan selalu mengkhawatirkan, jangan selalu meremehkan. Orang-orang kalau diberikan rezeki selalu mengucap syukur. Ini tidak, mulukus sunu. Ini tidak mengucapkan syukur. Allah benci. Allah tidak suka. Jadi yang Allah suka itu adalah orang yang selalu bersyukur. Itu di dalam surat Ibrahim dikatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu. La in syakartum la azidannakum. Kan begitu. Ayat selanjutnya, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya siksa azabku sangat pedih diberikan kepada engkau yang tidak bersyukur. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, kalau kita bersyukur diberikan sekian kali lipat. Tetapi ternyata orang yang benci kepada Allah, orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak tahu terima kasih, oleh Allah diberikan azab yang sangat pedih. Makanya yang paling takut itu tidak mampu mengelola, memilih diri dengan baik-baik. Kalau kita mampu mengelola dengan baik, ya insya Allah kita pun akan lebih baik pula. Hadirin sekalian, saya ingin membaca kisah yang terkait dengan masalah sabar. Dari jumlah kesabaran yang sering kita dengarkan dari para ulama, para kiai, para ajengan, yang namanya kaitan dengan sabar amat sangat banyak. Saya ingin menceritakan, saya sempat membaca salah satu kitab, salah satu buku kaitan dengan sejarah. Sejarah ini kaitan dengan sabar. Dari jumlah sekian itu antara lain ada salah seorang nabi yang diuji kesabarannya, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bertubi-tubi diberikan cobaan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia seorang yang takwa, ia seorang nabi, ia seorang memberi harta kekayaan yang amat sangat melimpah, rezekinya banyak, usahanya luar biasa, kebunnya lega, segala macamnya amat sangat luar biasa. Tetapi satu saat ia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diberikan berjiwa kesabaran yang sangat luar biasa, diberikan uang, diberikan kedudukan, memiliki juru bayar yang banyak, juru hitung, juru gudang, harta kekayaannya yang sangat melimpah pada waktu itu. Ia sangat taat beribadah, berjiwa jujur. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, mungkin jauh lebih baik. Ia memiliki seorang panutan, ia memiliki seseorang yang patut kita anuti, kita acungi jempol akibat ketakwaan kepada Allah. Tapi sayang, kalau kita baca di sejarah itu, dia selalu digodain, dijahilin oleh sang iblis, oleh syaitan. Ia punya tantangan, salah satunya iblis. Ia selalu mengatakan, ia mengalami musibat, ia mengalami kejadian yang amat sangat luar biasa. Ia memiliki kebun, ia memiliki kekayaan. Pada satu saat, kekayaan amat sangat banyak. Ia selalu menolong orang lain. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Para petani dibantu, para saudagar, pengusaha dibantu, ekonom dibantu, yang gadai dibantu, yang bekerja dibantu, segala macam dibantu. Karena harta kekayaan amat sangat banyak. Satu saat, menurut kisah, ia mengalami kebakaran, ia mengalami kemusibatan. Tanam-tanamannya, ingon-ingonannya, semuanya habis. Ya Allah ya Tuhan kami. Itu Nabi Ayub bukan main, diberikan cobaan oleh Allah.
Kemudian Nabi Ayub mengalami satu dekade yang amat sangat mengerikan, bangkrut, mengalami kebangkrutan. Yang namanya bangkrut adalah hasil daripada usaha mereka, semua tidak ada. Yang tadinya melimpah segala macam, semua hilang. Setelah bangkrut kemudian ia tidak kalah lagi oleh iblis, selalu dikata-katain oleh iblis, selalu dibujuk, rayu untuk selalu jangan menyembah kepada Allah. Intinya, ujungnya, wahai Nabi Ayub, Anda itu orang kaya, Anda orang soleh untuk menolong segala macam. Sekarang sudah hilang, sudah terbakar, sudah hilang dari segala macam. Buat apa bertakwa kepada Allah? Buat apa sholat? Buat apa zakat? Buat apa segala macam? Saya masih beruntung ya Allah pernah jadi orang kaya. Saya pernah menolong orang. Alhamdulillah saya masih diberikan ketakwaan oleh Allah segala macam. Bagaimana dengan Anda diberikan kesakitan? Alhamdulillah saya pernah sehat. Jadi ketika si setan ini adalah memberikan memberikan cobaan, memberikan desakan, agar apa? Agar ia tidak beriman kepada Allah, agar ia tidak insaf, agar ia tidak bertasbih, beristighfar kepada Allah. Oleh iblis selalu, Nabi Ayub selalu mengatakan, kami adalah seorang nabi, kami ingin kembali kepada Allah, kami akan selalu memujinya. Sebenarnya kalau di dalam sejarah itu, setan ini jurusnya jurus pertama, kedua, ketiga, banyak sekali. Jadi setiap Nabi Ayub berkeinginan untuk itu selalu ditanyakan, selalu digoda, selalu dihalang-halangi segala macam. Ketika iblis mendesak kepada Allah agar tetap menggoda Nabi Ayub, ia menguji dengan berbagai kejadian. Satu misalnya, yang tadi itu terbakar kekayaan, hartanya, kebunnya. Yang kedua, cobaan berikut, matinya anaknya, meninggal putranya yang sangat disayanginya. Harta kekayaannya, bisnisnya, ia habis. Sekarang salah seorang putranya meninggal dunia. Kalau kita kehilangan A, kehilangan B, terpukul. Ini sudah hilang harta kekayaan, hilang pula putranya. Ini cobaan yang kedua. Maka si iblis tidak kalah giatnya untuk menggoda. Buat apa wahai Nabiullah, wahai Nabi Ayub, buat apa Anda bertakwa, sholat segala macam? Anda sudah tidak perlu. Alhamdulillah kami pernah memiliki kekayaan. Alhamdulillah kami pernah punya anak, sekalipun sekarang diambil oleh Allah, kami tidak apa-apa. Jadi selalu mental ketika setan, ketika iblis menggoda kepada Ayub, Ayub selalu mengatakan hal-hal yang sifatnya bijak dan sangat baik. Menurut sejarah singkatnya, kemudian yang ketiga, cobaan diberikan fisiknya, yaitu tentang sakit. Sampai-sampai ia kena usir dari kampungnya, dari negerinya. Sampai-sampai lah mencek urang mah lurah, tokoh masyarakatnya menyarankan, kalau memang Anda sakit, sebaiknya Anda pergi dari sini daripada membawa wabah ke yang lain gitu gini. Kata Nabi Ayub, apa Anda tidak salah? Bukankah kami yang menolong Anda ekonomi, nasib Anda, pekerjaan Anda, pertanyaan Anda, dan segala macam, kami yang menolongnya gitu. Betul wahai Nabi Ayub, tapi akan alangkah lebih baiknya kalau engkau pergi dari sini daripada membuat takut orang lain gara-gara engkau sakit gitu. Jadi intinya adalah diusirlah Nabi Ayub oleh warga masyarakat di situ. Kemudian si iblis selalu menggodanya, menantangnya. Setelah Nabi Ayub didesak, akhirnya Nabi Ayub mengalami sesuatu yang kengerian. Kengeriannya apa? Ia terus-terusan didesak, kemudian ia dianjurkan untuk pergi hijrah dari kampung tadi. Cobaan yang paling mengerikan adalah istrinya tergoda iblis dan setan. Ia menggerogoti harta kekayaannya, bukan menggerogoti, ia adalah mengusir suaminya dengan cara, wahai Nabiullah Ayub, saya tidak suka dengan sakit kamu segala macam, saya serahkan saja, saya ingin meninggalkan Anda. Satu kali, dua kali, banyak. Lama-lama Nabi Ayub mungkin lamun cek jalmi marada kesel segala macam, akhirnya dikabulkan. Kalau kamu tidak mau memelihara saya sebagai suami kamu, saya adalah orang kaya, seorang nabi segala macam, bolehlah kamu pergi. Tapi kamu tidak boleh kembali sebelum saya ranjam 100 kali, sebab kamu telah meninggalkan. Nusud kamu. Karena didesak oleh emosi, oleh iblis, oleh setan, akhirnya istrinya nekat. Kalau tidak salah di sejarah, maaf kalau tidak salah,
Pada waktu itu ia sakitnya sampai waktunya 16 tahun. Dan dia usianya pada waktu itu adalah 81 tahun. Jadi waktu 16 tahun ini dialami cobaan dilakukan kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada Nabi Ayub diberikan kesakitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu hebatnya, begitu kayanya dia, begitu Allah berikan cobaan, harta kekayaan yang banyak, bisnis, raja bisnis, ekonomi, perkebunan, ingon-ingonan, segala macam, semuanya hilang. Tinggal satu-satunya kekayaan, barangkali kebanggaan istri. Istri pun adalah ingin melarikan diri, ingin kembali, ingin menjauhi daripada Ayub. Nabi Ayub barangkali kesakitan dalam dirinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa ini terjadi seperti ini? Kesabaran Nabi Ayub betul-betul diuji. Kemudian setelah terjadi pengusiran tadi, maka Nabi Ayub pun diasingkan ke padang pasir. Padang pasir itu adalah sesuatu yang panas, yang tidak ada airnya, yang jauh kiri, kanan, depan, dan belakang. Bayangkan yang namanya di gunung tidak ada air, yang ada terik matahari. Nabi Ayub pun adalah menangis, ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, ya Allah. Dengan seizin Allah, maka kakinya dihentakkanlah kaki Nabi Ayub kepada bumi, mungkin kata kita 2-3 kali. Terus-terusan sambil memohon, akhirnya keluarlah air. Dengan keluar air itu, badannya yang tadinya kering bisa minum, bisa basah. Dengan seizin Allah, Ayub yang sedang mengalami kesakitan amat sangat luar biasa, kemudian dengan izin Allah diberikan bajunya, kata orang diperetkan, dikeringkan, dibuka, kemudian diusapkan yang sakit dari A, B, C, dari atas ke bawah, semua diusapkan. Dengan seizin Allah pula, bahwa Nabi Ayub yang begitu sakit, yang amat sangat luar biasa menurut medis pada waktu itu, ternyata sembuh seketika. Ini adalah keajaiban, ini adalah seizin Allah, tentu bagi orang-orang yang sabar. Singkat cerita, penyakit Nabi Ayub sembuh dengan seizin Allah. Maka Jibril menyuruh kepada Ayub untuk mengusapkan keajaiban ke dalam tubuh tadi. Singkat cerita pula, istrinya merengek-rengek. Setelah Nabi Ayub sembuh, dia balik. Balik kemana? Balik ke Nabi Ayub. Wahai suamiku, saya minta maaf, saya ingin kembali. Dan Nabi Ayub berusaha, karena orang pejuang, orang berkeinginan ekonominya harus mampu bangkit. Ia berusaha untuk dagang, ia berusaha untuk bercocok tanam segala macam. Akhirnya Nabi Ayub diberikan kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Si perempuan mungkin saja seperti sekarang ini, bermental yang kurang baik. Seperti apa contohnya? Karena dia memiliki kekayaan, karena memiliki kesembuhan yang amat sangat luar biasa. Menurut sejarah, Nabi Ayub itu adalah ganteng, cakep, kepala putranya luar biasa, amat sangat luar biasa. Kemudian istrinya merengek-rengek, wahai Nabiullah Ayub, saya ingin kembali kepada Anda. Ingat, waktu dulu Anda berangkat dari rumah ini adalah dengan memaksa. Kalau Anda sebelum diranjang, saya tidak akan izinkan Anda masuk kembali ke sini. Kemudian Nabi Ayub berpikir, ya Allah, ya Tuhan kami, kesalahan istri saya kalau tidak dimaafkan oleh saya, mungkin Allah tidak akan memaafkannya. Barangkali hatinya ini adalah hatinya ini adalah hati seorang nabi yang lembut, yang penuh pemaaf segala macam. Boleh kamu kembali kepada kami, tetapi kami akan memberikan cambuk kepada Anda 100 kali. Kebayang oleh kita, cambuk itu barangkali pedang, benda, apapun itu, kalau dipukulkan 1 kali sakit, kalau 10 kali sakit, kalau 20 kali sakit, kalau 100 kali amat sangat sakit. Maka Nabi Ayub pun memberikan sentuhan kepada mereka, jumlahnya 100. Mencari sapu, ikatan yang lidi yang kecil-kecil, diikatkan. Menurut sejarah, menurut cerita itu, sapu yang kecil itu diikat menjadi 100. Lalu dipukulkan kepada kakinya dengan pelan-pelan, dipukulkan. Tentu dengan tidak mematahkan kakinya. Akhirnya karena ucapan tadi dia akan memukul dia sudah sesuai dengan janji mereka 100 kali, dilakukan 100 kali. Dan insya Allah pada waktu itu Allah akan memaafkan kepada kejadian itu. Pada akhirnya ujung ceritanya begini. Setelah ia dimaafkan, setelah ia kembali, maka kembalilah orang-orang akan diselamatkan, akan masuk surga bagi mereka yang betul-betul memiliki kesabaran. Intinya adalah, hadirin sekalian, orang yang sabar itu dimanapun,
mengalami cobaan. Dari Nabi Ayub ada 5 cobaan yang amat sangat luar biasa. Ternyata Allah memberikan cobaan kepada orang-orang yang betul-betul sedang diuji oleh Allah. Oleh sebab itu barangkali yang paling penting, coba berusaha untuk belajar bersabar, berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Ini saja barangkali pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.